Halo teman-teman semuanya, bagaimana keadaan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama materi uji korelasi Pearson dengan SPSS. Yuk kita belajar bersama. Apakah kalian tahu apa itu korelasi? Korelasi merupakan hubungan keterkaitan. Di dalam KBBI, korelasi merupakan hubungan sebab akibat atau hubungan timbal balik. Jadi, korelasi itu merupakan suatu hubungan. Di dalam statistik sendiri, korelasi merupakan ukuran keterkaitan antara dua variabel. Nah, terus tujuan korelasi itu apa sih dalam sebuah penelitian? Tujuan korelasi sendiri adalah mengetahui hubungan kekuatan antara dua variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau biasa disebut dengan R. Nah, karena adanya dua variabel tadi, kita biasanya menyebutnya dengan X dan Y. X itu ditunjukkan dengan variabel bebas atau independen, sedangkan Y adalah variabel terikat atau variabel dependen. Contohnya nih, teman-teman melakukan sebuah penelitian kuantitatif. Nah, di sini teman-teman akan mengecek salah satunya jumlah jam belajar siswa itu mempengaruhi tidak sih dengan hasil nilai ujian siswa. Nah, contohnya jumlah jam belajar siswa itu variabelnya X dan hasil nilai ujian siswa variabelnya Y. Nah, variabel Y ini otomatis mengikuti dengan variabel X atau biasa disebut dengan independen tadi, variabel yang bebas. Contoh yang kedua, teman-teman bisa menerapkan, misal nih melakukan sebuah penelitian tentang motivasi karyawan itu memiliki hubungan keterkaitan yang kuat atau lemah atau sedang dengan kinerja karyawan. Nah, otomatis motivasi karyawan tadi variabelnya apa? Variabelnya yaitu X dan kinerja karyawan variabelnya Y. Nah, itu diujikan dalam korelasi, memiliki kekuatan yang bagaimana. Nah, di dalam korelasi sendiri terdapat 3 jenis korelasi. Korelasi yang pertama yaitu korelasi Pearson, yang kedua yaitu korelasi Spearman, dan yang ketiga yaitu korelasi Kendall. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang kita bahas untuk selanjutnya nanti yaitu korelasi Pearson. Korelasi Pearson sendiri merupakan korelasi untuk mengetahui keterkaitan antara dua variabel yang berdistribusi normal. Biasanya nih korelasi Pearson untuk mengetahui rasio atau data yang berskala interval. Korelasi yang kedua yaitu korelasi Spearman. Korelasi Spearman sendiri merupakan korelasi kebalikannya dari korelasi Pearson. Nah, korelasi Spearman ini untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berdistribusi tidak normal. Biasanya ini untuk digunakan data yang berskala ordinal. Untuk yang terakhir, yang ketiga yaitu korelasi Kendall. Korelasi Kendall sendiri merupakan korelasi untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan menggunakan berskala ordinal. Atau bisa juga nih, korelasi Kendall ini yang satu datanya merupakan data ordinal dan yang satunya merupakan berskala nominal atau berskala rasio. Di dalam nilai korelasi terdapat 3 macam, yaitu yang pertama -1 yang disebut dengan nilai korelasi yang memiliki hubungan negatif sempurna pada dua variabelnya. Nah, kalau nilainya korelasi 0 itu merupakan korelasinya lemah atau tidak memiliki keterkaitan. Sedangkan nilai korelasinya yang hasilnya +1 atau
atau positif 1 merupakan nilai korelasi yang positif sempurna. Jika nilai korelasi itu -1 atau +1, artinya nilai korelasi itu memiliki hubungan yang kuat. Nah, nilai korelasi yang di atas 0 merupakan nilai korelasi positif. Sedangkan nilai korelasi di bawah 0 adalah nilai korelasi negatif. Untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar menguji korelasi person dengan SPSS. SPSS di sini saya menggunakan versi 26. Yuk, langsung belajar bersama. Baik teman-teman, jadi di sini sudah disediakan ada sebuah penelitian kuantitatif untuk mengukur korelasi person, motivasi, dan kinerja ke para pekerja itu saling keterkaitan hubungannya itu lemah atau kuat atau sedang. Nah, itu kita mengujinya dengan korelasi person. Nah, ini kita mengambil sampel itu 53 ya, datanya 53. Ini jangan lupa di copy, setelah itu di paste pada SPSS. Nah, untuk selanjutnya karena sudah dipindah di SPSS ya teman-teman, kita pilih menu analyze, setelah itu klik correlate, lalu klik Divante. Nah, oke, akan muncul ya. Nah, udah muncul kan itu hasilnya, itu diklik dengan dipindahkan ke kanan, ke variabel ya teman-teman. Jangan lupa correlation-nya beri persen, test of significance-nya to Taylor, dan fake significant correlation. Lalu oke, nanti akan keluar hasilnya. Baik teman-teman, nah sudah keluar hasilnya. Kita akan membaca data ini untuk mengetahui nilai signifikansinya itu bagaimana, nilai korelasi personnya itu lemah atau kuat, itu bagaimana. Kita akan menggunakan acuan ya teman-teman. Ini bisa dibaca dulu di sini kalau korelasi personnya itu 0,465, sedangkan signifikansinya yaitu 0,00. Nah teman-teman, disinilah dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka berkorelasi, tetapi jika lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Di data tadi kita memiliki nilai signifikansi yaitu 0,00, maka dari itu dia berkorelasi antara variabel X dan variabel Y. Nah, kalau lebih harus diingat ya, tidak berkorelasi mereka. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu pedoman derajat hubungan. Nilai persen correlation-nya jika 0,00 sampai dengan 0,20 itu tidak ada korelasi. Nah, di sini nilai korelasinya itu 0,465. Jadi di antara 0,461 sampai dengan 0,60. Nah, bisa disimpulkan yaitu korelasinya sedang. Lalu muncul pertanyaan nih, bagaimana jika nilai signifikansinya itu tepat di angka 0,05? Nah, maka dari itu kita bisa membandingkan percent correlation-nya itu dengan R tabel. Nanti bisa diambil kesimpulan jika percent correlation-nya lebih dari R tabel maka saling berhubungan.
Jika person correlation-nya kurang dari R tabel, maka tidak berhubungan. Baik, kita langsung aja masuk di jumlah sampelnya tadi berjumlah 53. Ya teman-teman, berjumlah 53. Karena di R tabel itu tidak ada 53, di N-nya cuma 50 dan 55, maka dari itu kita ambil yang mendekati. Nah, kita ambil 55, N-nya 55, dan the level of significance-nya yaitu 0,279. Nah, kita bisa kembali lagi ke awal bahwa nilai signifikansi punyanya datanya kita yaitu 0,465, di mana 0,465 itu lebih besar daripada 0,266. Maka dari itu person correlation-nya, kesimpulannya saling berhubungan. Oke teman-teman, jadi bisa ditarik kesimpulannya nih, bahwa hubungan antara motivasi dan kinerja para karyawan itu memiliki hubungan yang sedang, dan juga nilai signifikansinya itu saling berkolerasi, di mana korelasinya sedang tadi nilai person correlation-nya yaitu 0,465. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah mau berkunjung.